Kali ini saya akan merecap sebuah film berjudul Purple Sunset, yakni sebuah film buatan negeri tirai bambu tahun 2001 karya sutradara Feng Xiaoning, berdurasi 106 menit, yang bercerita tentang 3 orang beda negara yang tersesat di hutan ketika masa Perang Dunia Kedua. Akankah mereka berhasil keluar dari hutan tersebut? Di awal scene, kita diperlihatkan seorang kakek tua bernama yang diperankan oleh Fu Dialong yang sedang diwawancarai sembari memegang sebuah mainan. Kakek yang menceritakan sebuah pertempuran yang ia lewati dan bagaimana ia masih bisa hidup hingga saat ini. Dan film pun dimulai. Scene pun mundur ke tahun 1945, tepatnya tanggal 9 Agustus, ketika Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang yang saat itu menduduki Tiongkok daratan di wilayah Guangdong. Pihak Soviet mengerahkan puluhan tank hingga pesawat tempur ke medan pertempuran untuk melawan pasukan Jepang yang telah mendirikan parit pertahanan. Sementara itu, di sisi lain, para tentara Jepang sedang menghabisi para penduduk lokal dengan cara ditembak secara massal. Kembali ke medan pertempuran, ketika pasukan Jepang mulai kehabisan amunisi, taktik ala Jepang pun muncul, ya apalagi kalau bukan kamikaze. Kembali ke tempat eksekusi. Kini saatnya Yang akan segera menghadapi ajalnya. Namun, karena ia tokoh utama dan bayarannya tinggi, ia belum mati dalam eksekusi kali ini. Tiba-tiba ketika akan mengeksekusi Yang kembali, tembok di belakangnya berhasil dijebol oleh pasukan tank Uni Soviet dan menyelamatkan Yang dari eksekusi mati. Tentara Soviet pun membawanya ke komandannya, dan sang komandan memberikan sepasang sepatu untuk Yang karena melihatnya sebagai mantan tawanan. Tentara Uni Soviet pun membawa Yang bersama mereka. Namun, karena rombongan mereka berada di paling belakang dan kondisi yang sangat berdebu, tanpa disadari, 2 mobil medis Uni Soviet yang mereka tumpangi mengambil arah belok dan malah menuju kamp tentara Jepang. Tentara Uni Soviet yang menyadari hal itu terlebih dahulu pun memulai menyerang para tentara Jepang, walaupun mereka kalah jumlah personel dan senjata. Tak mau kalah, para tentara Jepang juga mulai menyerang kedua mobil medis Uni Soviet itu dengan beragam artileri dan tank yang mereka punya, sehingga membuat salah satu dari mobil tersebut harus meledak dan hanya menyisakan 3 orang yang selamat, yakni Slakov, Nadja, dan Yang. Sekian lama berjalan, mereka telah sampai di sebuah jembatan dan melihat sebuah pos di seberang jembatan. Slakov pun berusaha memeriksa pos tersebut dengan hati-hati. Namun tiba-tiba sebuah granat dilempar menuju Slakov. Untung saja pengait granat tersebut belum ditarik. Slakov pun memberikan tembakan peringatan ke dalam pos tersebut dan bergegas memeriksanya. Dan ternyata setelah dibuka di dalamnya, hanya ada 2 gadis sekolah Jepang. Tetapi salah satu di antara mereka malah melakukan harakiri
dengan menelan sebuah racun. Ketika gadis yang satunya hendak melakukan hal yang sama, Slakov pun langsung mencegahnya. Akhirnya, gadis Jepang bernama Akiyoko itu pun dijadikan tawanan oleh mereka guna mencari tahu jalan keluar dari hutan tersebut. Mereka pun sampai ke lokasi yang ditunjukkan oleh Akiyoko. Namun, mereka tidak mengetahui tempat apakah itu. Sehingga Slakov menyuruh Akiyoko untuk jalan terlebih dahulu. Dan saat mereka berhenti, ternyata mereka berada di tengah ladang ranjau. Slakov yang marah pun langsung memukul Akiyoko. Kemudian ia sebisanya menjinakkan ranjau yang ada. Namun, karena Slakov bukan pemeran utama dalam film ini, dan ia nggak sengaja menginjak sebuah ranjau, akhirnya tamatlah riwayatnya dalam film ini. Mendengar tembakan dari tentara Jepang yang terus mengejar mereka dan semakin mendekat, mau tak mau mereka harus terus bergerak hingga sampailah di sebuah sungai. Di sini Naja membuat pengalihan guna menipu para tentara Jepang yang sedang memburunya, yakni dengan cara meninggalkan sebuah bek di seberang sungai. Ternyata taktik dari Naja ini pun berhasil menipu para tentara Jepang. Namun, hampir saja Akiyoko membuat mereka ketahuan karena teriakannya. Yang sadar bahwa Akiyoko hanya akan menghambatnya pun berniat untuk menghabisi gadis tersebut. Tetapi yang tak memiliki cukup keberanian untuk melakukannya. Shin pun mundur kembali pada saat tentara Jepang menangkap Yang dan ibunya yang hendak dibunuh oleh salah satu tentara Jepang bernama Imamoto. Ke masa perang, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga malam hari. Di sini kita diajak untuk flashback ke masa lalunya Akiyoko, yakni ketika perang baru saja dimulai dan diumumkan bahwa anak berusia 15 tahun diharuskan mengikuti wajib militer. Flashback pun berganti ke masa lalu Yang, ketika ia menjadi tawanan Jepang dan menemukan salah satu rekannya yang masih selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh para tentara Jepang. Namun, bukannya ditolong, para tentara Jepang itu malah memasukkannya ke dalam karung dan ia pun dibakar hidup-hidup. Kekejian tak hanya sampai di situ. Karung itu pun diikatkan dengan sebuah bom dan dilempar ke sungai. Keesokan harinya, Akiyoko menyaksikan pertempuran udara antara pesawat Uni Soviet dan pesawat Jepang, di mana pesawat Jepang berhasil dijatuhkan. Namun sayang,
api dari kebakaran yang disebabkan oleh pesawat itu datang kepada mereka dan terus mengejar mereka. Mau tak mau, mereka pun harus segera berlindung dengan cara berbaring di tanah. Dan ternyata hal itu berhasil menyelamatkan mereka, walaupun muka mereka menjadi kusam. Tetapi atas kejadian itu berhasil membuat mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Mereka pun kembali berdiskusi, menentukan arah mana yang akan mereka lewati. Di sini, Nadja meminta untuk mereka ikut bersamanya menemui pasukan Uni Soviet di utara. Tetapi Yang dan Akiyoko bersikukuh untuk pergi ke selatan. Nadja yang kalah suara pun mau tak mau mengikuti mereka berdua, walaupun dengan keadaan terpaksa. Namun dalam perjalanan itu, ketika hendak mencari bekal makanan, Nadja terpisah dan tak mengetahui di mana Yang dan Akiyoko berada. Bahkan ia sempat tersesat selama 2 hari sebelum ia mendengar suara tembakan dari senjatanya yang ditembakkan oleh Yang, karena mereka sedang diserang oleh seekor harimau. Dan mereka pun berhasil berkumpul kembali. Единственное, что еще осталось от внешнего мира, это небо. В небе уже нет японских самолетов. Но для нас это ничего не значит.我估摸着也该到了。你没看太阳，紫色的。太阳发了紫，就是快落山了。Не знаю, куда ведет нас Акиёга. Кажется, что мы все время ходим вокруг леса. Я много раз выражала Яну свое сомнение, но он делает вид, что ничего не понимает. Keesokan harinya, mereka pun berhasil sampai ke sebuah desa. Namun, desa yang dimaksud ialah camp yang sama di awal film tadi. Merasa hanya berputar-putar, Nadja dan Yang pun menodongkan senjata mereka ke Akiyoko. Namun, Akiyoko terus berusaha meyakinkan mereka bahwa ia akan berbicara ke komandannya dan menjamin keselamatan mereka. Akiyoko dan Yang pun terlebih dahulu memasuki camp tersebut, sedangkan Nadja masih berjaga untuk mengawasi pergerakan mereka berdua. Setelah dipastikan aman, yang ternyata camp tersebut telah kosong dan ditinggalkan, Nadja pun memasuki camp tersebut dan menemukan mobil medis milik Uni Soviet yang sebelumnya ia tumpangi. Di dalam mobil tersebut,
Naja menemukan beberapa makanan yang masih layak untuk dimakan. Naja pun langsung keluar dan berteriak untuk memanggil Yang untuk memberikannya makanan yang telah ia temukan tadi. Sembari mendengarkan radio Uni Soviet, Naja memberikan makanan tersebut kepada Akiyoko. Namun tak disangka, ia ditodong senjata oleh Akiyoko. Hal tersebut karena Akiyoko tak percaya bahwa negaranya telah kalah perang. Namun hal tersebut bisa dicegah oleh Yang. Singkat waktu, mereka pun menemukan sebuah danau yang ada di sekitar sana. Naja pun langsung berenang di danau yang indah itu, dan kita pun dibawa flashback ke kehidupannya Naja ketika sebelum perang, di mana ia memiliki seorang anak laki-laki yang harus tewas dalam sebuah serangan bom yang menghancurkan rumahnya. Tiba-tiba di balik perbukitan, ketika mereka sedang bersantai, terdengar sebuah ledakan yang ternyata itu berasal dari para tentara Jepang yang masih tersisa, dan mereka sedang melakukan harakiri karena tidak percaya negaranya telah kalah perang. Akiyoko pun dengan polos berlari ke arah mereka untuk memberitahukan bahwa perang telah berakhir. Namun tiba-tiba sebuah peluru menembus kepalanya dan Akiyoko pun tewas di tempat. Tak terima akan hal tersebut, Naja dan Yang pun mengendarai truk medis milik Soviet itu, dan dengan berani mereka menyerang para tentara itu yang telah membunuh Akiyoko. Hingga pada akhirnya semuanya telah berakhir. Perang telah benar-benar usai. Jepang menyerah kepada sekutu. Para tentara yang tersisa dengan sukarela membuang senjata mereka dan berjalan di bawah sinar matahari sore di hari itu untuk menyambut sebuah awal yang baru. Dan film pun selesai. Film Purple Sunset ini sangat syarat akan pesan perdamaian dan pesan persatuan, di mana perang tidak bisa menghentikan sebuah tekad yang kuat dalam pertemanan, melainkan harus saling bersatu dan saling bergandengan tangan untuk bisa bersama-sama mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Film Purple Sunset ini sangat syarat akan pesan perdamaian dan pesan persatuan, di mana perang tidak bisa menghentikan sebuah tekad yang kuat dalam pertemanan, melainkan harus saling bersatu dan saling bergandengan tangan untuk bisa bersama-sama mencapai suatu tujuan yang diinginkan.